Inilah situs Dewa Trading Indonesia. Alamatnya di dewaoption.com. Hari ini kita akan belajar lagi tentang perbedaan antara option konvensional dengan option binary. Ya, jadi di situs ini ada beberapa artikel yang menarik. Di antaranya adalah artikel tentang perbedaan option binary dengan option konvensional. Silakan klik di sini. Di sini juga ada beberapa video atau artikel yang lain tentang peringatan-peringatan MLM Ponzi, money game, hati-hati. Kemudian juga ada forex robot yang banyak scam, di mana banyak sekali dana dari nasabahnya yang tidak bisa ditarik kembali. Jadi ketika melakukan investasi, please tolong hati-hati. Ya, saya akan lanjutkan. Kita fokus tentang perbedaan option binary dan option konvensional. Bisa klik di sini atau Anda bisa akses di menu education seputar belajar option trading. Kemudian nanti ada tampilan seperti ini. Silakan klik ini, perbedaan option konvensional dalam kurung original dengan option binary. Nah, nanti akan tampil gambar seperti ini ya. Jadi ini adalah video lanjutannya dan Anda diharapkan untuk melihat terlebih dahulu video sebelumnya. Nah, di video ini saya akan mengulangi lagi sedikit tentang poin-poin penting perbedaan antara option binary dengan option konvensional. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2019 Dewa Trading sudah memperingatkan supaya jangan trading option binary. Mengapa? Karena option binary itu judi. Option binary itu kasino. Jadi kami sudah memberikan peringatan sejak tahun 2019 bahwa option binary itu kasino. Kalau kasino ya judi. Nah, ini adalah bukti videonya. Ini sejak kira-kira 3 tahun yang lalu nih ya. Jadi peringatannya sudah cukup lama. Dan kemudian kira-kira apa sih perbedaannya gitu kan ya. Nah, peringatan-peringatan ini ya tentang option binary ini sudah juga diberikan oleh badan pengawas seperti SEC, Security Exchange Commission, CFTC, dan Bapepti di Indonesia yang telah berkali-kali memperingatkan tentang binary option dan penipuan berskema Ponzi. Ya, namun banyak sekali juga orang yang bandel yang akhirnya orang itu mengalami kerugian besar ya. Nah, apa bedanya option binary dengan option konvensional? Saya tidak akan membacakan satu persatu karena ini website, Anda bisa baca sendiri detailnya, tapi saya akan jelaskan secara lisan seperti ini. Jadi kalau option binary itu kita seperti menebak sebuah saham ya. Apakah dia akan melebihi harga sekian atau tidak melewati. Oke, ya. Di trading saham pun bisa seperti itu. Nah, lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau di trading yang beneran kita bisa menentukan kapan kita mau keluar dengan stop loss atau dengan take profit. Kita juga bisa ganti-ganti harganya. Bahkan di tengah jalan untuk option konvensional kita bisa ganti strateginya. Misalnya yang tadinya single leg buy call saja, kita bisa ganti menjadi vertical spread dengan nambah sell call-nya. Atau saya bisa mengganti yang tadinya hanya buy call saja, saya bisa ganti menjadi butterfly. Saya bisa ganti menjadi kalender. Saya bisa ganti strateginya di tengah jalan. Ya, itu satu. Kedua, saya juga bisa mengubah target profit atau stop loss. Atau saya bisa exit tanpa menunggu sampai dengan expiration, tanpa menunggu waktunya habis. Dan nggak pernah ada option konvensional ini dia punya expiration hanya 2 menit, 3 menit, nggak ada. Yang saya tahu adalah mingguan, ya weekly, ya atau yang lebih panjang misalnya bulanan. Itu expirationnya. Ya, walaupun tradingnya itu sendiri memang bisa dilakukan hanya hitungan menit atau hitungan jam. Ya, jadi kita mau take profit, mau exit kapanpun bisa. Ya, dengan harga stop loss atau dengan harga take profit yang diubah-ubah kapanpun juga bisa. Sedangkan di option binary kelihatannya nggak bisa. Jadi memang option binary itu seperti judi. Ya, Anda menang 80% kalau
profit ya dapat 80%. Tetapi kalau loss bagaimana? Kalau loss Anda kalah 100%. Jadi misalnya masuk posisi modal 200, oke. Kalau menang dapat berapa? Nah, kalau menang ya dapat 80% dari 200. Jadi dana 200 menjadi 360 dolar. Ya, itu kalau menang atau profit. Tapi kalau loss gimana? Kalau loss Anda rugi 200 dolar. Itu adalah option binary, ya. Tidak bisa di tengah jalan mengubah strateginya yang tadinya buy call atau buy put menjadi calendar spread, menjadi vertical spread, menjadi butterfly gitu ya. Tidak bisa mengubah target profitnya, tidak bisa mengubah angka stop loss-nya. Nah, ini kan aneh ya. Itu seperti bukan trading yang normal menurut saya sih. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua, ini perbedaan yang penting sekali, bahwa option binary tidak bisa di-exercise. Kalau option konvensional itu ada underlying-nya, ada dasarnya, bahwa option terhadap apa? Option terhadap stok, option terhadap indeks, option terhadap ETF, option terhadap suku bunga, option terhadap valuta asing, atau option terhadap mutual fund, dan lain-lain. Jadi ada underlying-nya. Nah, option konvensional itu bisa di-exercise. Ya, jadi kalau misalnya pemegang option call bisa melakukan exercise. Nanti optionnya itu akan menjadi underlying atau menjadi saham. Ini contohnya. Jadi misalnya saya mempunyai option pada Apple, ya saya buy call pada Apple, berarti saya punya hak untuk membeli saham Apple pada harga strike-nya. Jadi option yang saya punya itu, yang pada Apple tadi, bisa saya exercise, saya konversikan menjadi saham. Demikian juga option put, ya bisa saya konversikan menjadi saham. Intinya option konvensional itu bisa di-exercise, bisa dikonversikan menjadi saham, dan akhirnya saya memegang saham itu, entah itu posisi buy atau sell. Jadi di dalam platform trading saya, kalau misalnya saya terkena exercise atau saya melakukan exercise, itu akan muncul underlying-nya, misalnya saham. Sedangkan pada option binary kan nggak bisa. Loh, kalau gitu option apaan dong? Kan kalau teorinya option itu bisa exercise, bisa kena early assignment, oke? Ya, bisa di-exercise ketika maturity atau sudah kadaluarsa atau sudah jatuh tempo, bisa jadi saham. Ya, tergantung option itu pada saham yang apa. Ya, nah kalau option binary kan nggak bisa. Lalu ini option apa gitu loh? Berarti ini adalah option dalam tanda kutip abal-abal. Ya, ini dari sini aja kita tahu bunyi ada yang nggak beres di situ. Oke, ya lanjut ya. Itu mengenai option exercise. Dan kemudian pada option konvensional itu mengenal dua option, yaitu call dan put, di mana sebagai pembeli atau sebagai penjual kita punya hak dan kewajiban masing-masing. Ya, kalau misalnya sebagai seller kita punya kewajiban, tergantung seller call atau seller put. Demikian juga untuk buyer, ya tergantung buyer apa, buyer call atau buyer put. Jadi punya hak dan kewajiban masing-masing. Ya, jadi ada aturan mainnya. Sedangkan di option binary kan nggak ada begini. Nah, ini lebih aneh lagi, oke? Itu yang ketiga, ya. Nah, kemudian di mana? Di option konvensional ini yang keempat perbedaannya, broker. Nah, ini broker penting, ya. Jadi Anda bebas, ya, setiap orang bebas boleh memilih broker mana saja. Ya, pemerintah pun tidak bisa melarang. Ya, kalau Anda maksa-maksa ingin menggunakan broker ilegal, ya tanggung jawab sendiri. Ya, jadi resikonya ditanggung oleh pemilik account tersebut. Ya, bukan ditanggung oleh pemerintah, bukan ditanggung oleh orang lain, tetapi ditanggung oleh pemegang account tersebut. Nah, kalau saya pilih mana? Saya pilih broker yang resmi. Ya, broker yang legal. Nah, tergantung resminya di mana, legalnya di mana. Oke, ada yang legal di Amerika, legal di Singapura, legal di Indonesia. Oke, ya tergantung. Ya, tapi intinya adalah, ya kalau saya nih, saya suka dengan broker-broker yang besar, broker yang bonafide, ya, broker yang tidak pernah ada kabar tentang gagal tarik dana. Jadi saya berdasarkan pengalaman saya nih, broker yang saya pakai itu tidak pernah satu kali pun mengalami gagal tarik dana. Ini pengalaman saya.
Nah, broker-broker di luar negeri yang bagus-bagus, ya contohnya banyak. Ya, ada TD Ameritrade, ada TradeStation, Interactive Broker, TradeKing, E-Trade, Fidelity, Charles Schwab, dan lain-lain. Dan broker-broker ini adalah broker-broker legal di negara Amerika. Apakah legal di Indonesia? Saya nggak tahu. Silakan tanya ke Bapak Pti. Jadi broker-broker yang tadi saya sebutkan itu adalah broker-broker yang di bawah regulasi SEC, CFTC, NFA, anggota FINRA, anggota SIPC, dan anggota-anggota yang lain. Bahkan ada broker yang hadir di lebih dari berapa ya? Lebih dari 10 negara. Jadi kantor cabangnya di mana-mana, termasuk ada yang di Singapura. Dan itu broker bagus-bagus. Kalau saya hanya mau menggunakan broker option, ya option konvensional yang ratingnya nomor 1. Sorry, nomor 2 pun saya nggak mau pakai. Ya, apakah broker itu legal di Indonesia? Silakan cek sendiri. Namun yang saya alami, saya menggunakan broker-broker itu tadi untuk trading option, ya, bukan untuk trading saham. Yang saya pakai untuk trading option itu dengan strategi tertentu, dengan broker itu fine-fine saja. Nah, untuk broker-broker option binary, apalagi yang di dalamnya ada MLM, ada robotnya, ya entah itu forex, entah itu binary, ya hati-hati, karena umumnya tidak terregulasi di negara-negara yang aturannya ketat, tidak terdaftar atau resmi di Amerika, tidak resmi di Indonesia. Anda hati-hati, apalagi di dalamnya ada MLM, multi level marketing, member get member, kemudian ada komisi sponsor, komisi berpasangan, komisi Anda narik orang, kemudian kalau misalnya di bawah downline-nya tradingnya loss, kemudian Anda mendapatkan bagian, ya. Jadi kalau upline-nya mendapatkan bagian dari downline yang loss tadi, ya, maka upline tersebut bisa kena pidana. Hati-hati. Ya, kalau saya tidak pernah begitu. Saya tidak pernah mendapatkan komisi dari pendaftaran orang lain. Saya tidak dapat komisi apapun, entah itu orang lain itu menang ataupun kalah, baik profit atau loss, ya. Jadi kalau ada broker yang kalau bilang begini, kalau nanti downline Anda loss, maka Anda dapat bagian sekian persen. Oh, jangan mau. Itu broker ngaco itu. Ya, hati-hati. Karena akhirnya terbukti kan bahwa banyak kejadian di Indonesia ini, broker-broker yang semacam itu, ya, yang multi level tadi, berakhir scam atau nasabahnya tidak bisa tarik dana. Ya, aneh kan? Nah, intinya adalah Anda bebas gunakan broker apa saja. Kami Dewa Trading tidak mempunyai afiliasi dengan broker manapun. Ya, bebas pilih. Kami bukan agen dari broker manapun, kami tidak pernah mempromosikan MLM, tidak pernah menerima komisi sepeser pun, tidak pernah menerima sponsor apapun dari broker manapun. Namun dalam memilih broker, ya kami memperhatikan regulasinya. Broker itu bonafide apa tidak? Cocok nggak dengan strategi yang kami punyai? Legal nggak? Nah, resmi nggak? Resmi di Amerika, resmi di Indonesia, resmi di Singapura, atau resmi di mana? Tergantung Anda mau pilih brokernya. Oke. Berikutnya, perbedaan nomor 5. Running price option. Nah, ini penting. Ini running price itu apa? Running price adalah harga sahamnya bergerak-gerak. Nah, harga sahamnya dalam hal ini option, ya kalau saya kan main option, berarti saya fokusnya di harga optionnya. Harga option konvensional adalah sama di semua broker. Jadi nggak peduli Anda menggunakan broker apa, Anda menggunakan broker IB, Anda menggunakan broker TradeKing, E-Trade, Fidelity, Charles Schwab, ya TD Ameritrade, TradeStation, ya terserah Anda pakai broker apa saja, itu running price-nya, harga optionnya sama. Jadi kalau Anda trading option binary, Anda bandingkan dong ini dengan harga broker yang lain. Kalau harganya ada perbedaan, wah, kalau saya nggak mau. Ini kalau berbeda mana yang benar kan? Ya optionnya call strike 40 misalnya. Ya harganya kok beda dengan yang lain padahal sama-sama strike 40. Aneh kan? Jadi kalau untuk option konvensional itu harganya sama di semua broker karena feedingnya, running price-nya sama, sumbernya adalah sama. Biasanya sumbernya untuk equity option itu dari CBOE, yaitu Chicago Board Option Exchange. Ya, sedangkan untuk future option simbolnya biasanya CME, Chicago Mercantile Exchange. Nah, kalau running price-nya itu berbeda-beda, suka-suka brokernya,
Misalnya kita ambil buy call di Apple. Kalau saham Apple yang naik kan call-nya untung ya, betul ya, seperti itu. Teorinya kan begitu kan? Ya, nah kalau harganya beda-beda, suka-suka brokernya. Ya hati-hati, ini patut dicurigai bahwa running price tersebut di binary option tersebut merupakan hasil rekayasa. Kalau rekayasa, Anda bisa disetting tuh. Ini orang nih bikin kalah aja deh. Yang baik, kemudian chartnya diturunkan, harganya turun. Nanti buy call-nya mengalami kerugian. Itu kan ngaco. Oke. Ya. Lanjut, yang ke berapa nih? Ke 7. Nah, umumnya ya kita kalau di luar negeri itu depositnya menggunakan mata uang dolar ya, dolar Amerika. Nah, yang lucu kalau di broker binary option ini itu nilai tukarnya beda-beda. Jadi nilai tukarnya kalau deposit dihitung 1 dolarnya 15.000 rupiah itu ketika deposit, tapi ketika tarik dana itu 1 dolarnya dihitung 13.000. Loh, kok lucu? Jadi nilai tukarnya ini seperti dipatok. Wah, yang ngaco. Kalau menurut saya ini kacau sekali. Ini nggak benar. Ya, karena kalau broker itu broker benar, nilai tukarnya adalah tergantung pasar. Bukan ditentukan oleh brokernya. Tergantung pasar. Kalau ditanya, Pak Tatang nilai tukarnya berapa kalau deposit di broker A, broker B? Ya tergantung hari itu di bank mana nilai tukarnya berapa. Contoh misalnya, saya ingin deposit, oke? Kemudian saya tanya dong ke bank nih, entah itu bank konvensional lah, bank yang terkenal misalnya BCA atau Mandiri. Berapa nih 1 dolarnya? Oh, hari ini adalah 14.000 sekian. Itu. Nah, besoknya mungkin bisa berubah. Jadi tergantung pasar, tergantung bank nilai tukarnya, bukan ditentukan oleh broker. Kok lucu ada broker tentukan nilai tukar sih? Ya, berarti kan ini brokernya patut dicurigai. Apalagi ini penting, ada broker yang ketika kita mau tarik dana dipersulit. Tuh harus bayar pajak, harus bayar denda, harus bayar admin. Yang adminnya biayanya nggak dikit loh. Ya, ada kawan saya yang juga terkena di broker binary, dia dikenakan tarik dana 20%. Oh gila apa? Masa fee-nya 20%? Mana ada ini? Sepanjang sepengetahuan saya, tarik dana itu, ya ini pengalaman saya, nggak tahu pengalaman orang lain, tarik dana paling 2 hari. Nggak ada ceritanya potongan-potongan, apalagi kena fee 20%, kena pajak ini, pajak itu yang nilainya puluhan persen. Ini kan ngaco gitu loh, ini kan patut dicurigai. Jadi kalau misalnya tarik dana itu paling-paling apa? Ongkos transfer. Nah, itu adalah wajar, karena kita wire atau kirim dana ke manapun kena biaya, yaitu kena biaya ongkos transfernya, ongkos wire-nya. Itu oke. Ya, misalnya kena berapa sih? Umumnya adalah sekitar 15-20 dolar, is oke. Nggak apa-apa. Tapi kalau kena fee, kena pajak, kena potongan sebesar 20% dari dana yang ditarik, wah ini mah mengada-ngada. Jadi hati-hati. Ya, apalagi kalau misalnya tarik dananya itu dikonversikan. Dananya dikonversikan menjadi USDT dulu. Jadi kripto dulu. Loh, kok lucu? Oh, saya kan untuk bayar anak sekolah kan menggunakan rupiah. Saya untuk beli soto pakainya rupiah. Mana ada saya tarik dana yang tadinya dolar tahu-tahu jadi kripto. Emang bisa beli soto dengan menggunakan pembayaran kripto? Kan nggak bisa. Tarik dana dapatnya ya dana rupiah gitu ya, atau dana dolar yang bisa dikonversikan ke rupiah. Gitu loh ya. Tidak ada melalui exchanger, melalui pihak ketiga. Jadi kalau saya melakukan deposit nih ya ke broker yang saya pakai, saya langsung ke brokernya, nggak ada cerita lewat pihak ketiga, lewat exchanger apa itu, apalagi kena potongan ini, potongan itu. Baik untuk deposit ataupun tarik dana dilakukan langsung ya lewat brokernya, oke, lewat situs dari brokernya, dan tidak pernah ada ya ini ketika brokernya maintenance ini tidak pernah ya ketika brokernya tidak maintenance ya, jadi pada hari biasa Senin sampai dengan Jumat itu kan hari biasa ya, itu saya mau tarik dana kapanpun bisa, tidak pernah ada tombol withdrawalnya itu hilang. Masa tombol withdrawal hilang, kok lucu gitu loh, nggak pernah ada. Dan waktu maintenance-nya ini juga teratur ya, maintenance-nya itu waktunya adalah biasanya setiap Sabtu ketika market sudah close
sampai dengan Minggu pagi waktu Indonesia bagian barat. Jadi maintenance-nya itu waktunya rutin. Nah, ketika Senin market open itu sudah buka lagi, jalan lagi, normal lagi. Nah, itu terus sampai dengan Jumat. Ya, oke. Kemudian Sabtunya maintenance lagi. Biasanya begitu. Nah, tarik dananya kapan? Tarik dana entah Minggu malam atau hari Senin ketika hari kerja. Dan tarik dana bisa kapan saja. Berapa lama dana itu nyampe ke rekening banknya saya? Yang saya alami kira-kira 1,5 hari. Ya, artinya 24 jam lebih sedikit dananya sudah nongol di rekening bank saya. Itulah broker yang benar. Kalau broker yang nggak benar, tarik dananya proses 2-3 hari bahkan lebih. Bisa seminggu, bisa sebulan. Wah, itu lucu. Udah gitu kena biaya, kena fee. Ya, udah gitu dikonversikan ke USDT atau dikonversikan ke kripto. Tidak langsung ke mata uang yang kita bisa pakai. Loh, saya kan kalau makan soto atau bayar anak sekolah kan gunakannya rupiah. Bukannya gunakan kripto, kan lucu. Oke, lanjut ya. Nah, ini penting juga. Jadi ini yang ke-8 ya. Mengenai segregate account. Segregate account itu adalah akun terpisah. Jadi kalau kita store ke broker, ya, dananya yang uangnya kita ini, uangnya nasabah ini tidak dicampur dengan uang perusahaan, tidak dicampur dengan uang broker. Jadi biasanya kalau broker bonafide ini punya segregate account. Segregate account itu terpisah. Jadi setiap nasabah punya rekening sendiri-sendiri dan di bank, saya ulangi ini penting sekali, tolong diperhatikan, di bank yang terkenal. Contohnya apa? Citibank, JP Morgan. Ya, kalau di lokal mungkin bisa BCA, bisa Mandiri atau bank yang lain. Bank yang legal, yang resmi diakui oleh pemerintah. Jadi kalau saya misalnya menggunakan broker asing, broker luar negeri yang resmi di negara Amerika, oke. Kemudian saya mempunyai akun di Citibank yang dibuat oleh broker tersebut. Nah, kalau kita ngecek di Citibank-nya nih, oke, kita memeriksa di Citibank-nya, itu ada nama saya di sana. Ada nama saya di sana secara legal. Jadi betul-betul setiap nasabah itu punya rekening di bank yang betul-betul terpisah dengan rekening perusahaan brokernya. Sehingga brokernya tuh nggak bisa sembarangan untuk pakai uangnya nasabah kan. Nah, pertanyaan saya, apakah selama ini Anda trading forex, Anda trading option binary, atau trading yang lain-lain, atau invest kemanapun, itu akunnya terpisah enggak? Dan terpisahnya bukan di rekening aneh ya, bukan di bank yang aneh, tapi di bank yang punya nama besar. Ya, seperti misalnya Citibank atau JP Morgan, oke, atau misalnya Bank of America, oke, atau di Indonesia seperti BCA, Mandiri. Itu kan bank-bank yang besar, bank-bank yang bonafide, termasuk bank-bank yang lain yang besar yang juga diakui oleh pemerintah, diakui secara resmi oleh pemerintah. Ya, jadi kalau rekeningnya terpisah itu broker tidak bisa suka-suka. Kalau rekeningnya tercampur dengan perusahaan, apalagi kalau Anda transfernya ke exchanger lewat pribadi. Jadi depositnya, transfernya ditujukan ke rekening pribadi. Loh, ya ini kan rawan disalahgunakan. Betul nggak? Ini kayak apa gitu, kayak main-main, kayak acak-acak gitu loh. Ya, sudahlah, kalau Anda disuruh deposit ke rekening yang menurut saya tidak jelas, tidak bonafide, bukan di segregate account, jangan mau. Ya, takut kalau itu tipu-tipu. Oke? Ya, lanjut ya. Nah, kemudian ini yang penting juga, backtesting. Nah, apa itu backtesting? Jadi saya melihat di TV, di media sosial ya, katanya ada sekolah trading tentang option binary. Jadi ada orang yang membuka sekolah trading ya untuk option binary. Ya, saya langsung geli perasaannya. Kenapa? Nah, pertanyaan saya, ya, yang namanya belajar trading itu kan belajar, oke? Berarti harus dites dulu dong. Entah itu menggunakan indikator apa, Bollinger Band, moving average, terserah. Ya, indikator bebas pakai apa saja boleh. Ya, tapi kan harus diuji, betul ya? Harus diuji yang namanya backtesting. Nah, kalau saya ditanya apakah backtesting itu penting, jawabannya ya penting sekali. Lalu backtesting itu menggunakan data yang dari mana? Data yang dulu, data yang sudah lewat. Entah itu datanya end of day, maksudnya satu candle itu sehari-sehari, atau intraday,
di mana setiap candle itu time frame-nya bisa 1 menit, 3 menit, 5 menit, dan seterusnya. Oke, jadi bisa backtesting. Ya, backtesting itu penting. Kenapa? Karena sebelum kita masuk trading dengan dana beneran, dengan uang beneran, kita testing dulu dong dengan paper account, dengan virtual account. Kita uji strategi trading yang tersebut, kita uji coba dulu apakah strategi trading itu cukup handal untuk kondisi-kondisi tertentu, ya, dengan underlying yang tentu saja berbeda-beda, dengan dana yang berbeda-beda. Jadi kalau saya ditanya apakah backtesting itu penting, ya penting sekali. Oleh karenanya, saya hanya mau memilih broker yang punya fitur backtesting pada platform tradingnya. Jadi ada virtual account, ya, yang bisa digunakan untuk backtesting. Saya bisa backtest ini strategi yang saya pakai ini bagus enggak, handal tidak untuk kondisi A, kondisi B. Kalau tidak ada fitur backtesting pada platform tradingnya, saya tidak mau pakai. Ya, saya tidak mau pakai. Jadi bagi saya backtesting itu penting sekali. Pak, contohnya tampilan platform trading yang punya backtesting seperti apa? Saya tunjukkan sebentar. Jadi kita klik ini, contoh tampilan platform trading. Ya, ini tampilannya, kita geser ke bawah, contoh backtesting. Klik untuk memperbesar gambar. Jadi saya klik ini misalnya. Ini adalah contoh paper trade, ya, Think on Demand, yaitu backtesting pada platform Thinkorswim, ya. Jadi saya ulangi, saya bukan agen, saya bukan afiliator, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Thinkorswim, saya tidak mempromosikan, saya hanya akan tunjukkan saja. Ini adalah salah satu tampilan dari platform Thinkorswim, ya, yang mana platform ini mempunyai fitur backtesting. Nah, ini adalah contoh platform Thinkorswim. Di sini ada tampilannya, namanya on demand. Dulunya disebut dengan Think on Demand. Dan ada di sini Think Back. Jadi ada dua dia backtestingnya, yaitu untuk Think Back dan untuk Think on Demand. Apa bedanya? Kalau Think Back ini end of day, jadi sehari-sehari. Ya, tampilannya itu harga harian, harga sehari-hari. Sehari-sehari, tidak ada harga menit demi menit. Ya, ini backtesting untuk end of day, ya, ini Think Back. Nah, kita bisa ketik nih, misalnya sahamnya CVX, ya, Chevron. Kemudian optionnya strike yang mana gitu kan, tanggal berapa. Jadi tanggalnya itu bisa diubah, kita bisa kembali ke masa lalu. Katakan di bulan Juli tahun 2020, bisa tuh. Nanti kelihatan harga sahamnya berapa, harga optionnya berapa, kelihatan untuk melakukan backtesting kembali ke masa lalu. Ya, nah untuk kembali masa lalu dengan time frame yang lebih kecil, yaitu misalnya 1 menit, ini kita bisa klik Think on Demand di sini. Ya, oke. Nah nanti harga optionnya nih, harga option dari underlying yang kita pilih, ya, termasuk harga chartnya. Ya, misalnya mana nih? Ini chartnya misalnya contoh, ya. Itu harga chart yang dulu. Harga chart yang dulu. Yang dulunya tergantung Anda mau kembali ke tanggal berapa, jam berapa. Chartnya itu bergerak-gerak loh. Walaupun itu time frame-nya 1 menit. Nah, ya, saya hanya mau pakai broker yang punya fitur backtesting. Yang punya Thinkorswim ini backtestingnya canggih. Ya, on demand. Ya, Anda bebas mau milih broker apa saja. Ya, mau tidak melakukan backtest juga silahkan, suka-suka yang punya duitnya. Kalau saya ditanya, saya mau pakai platform yang ada backtestingnya, selesai. Kalau nggak ada backtesting, tidak ada virtual account, nggak mau. Karena kalau nggak kan saya nggak bisa ngetes dong strategi ini handal atau tidak, gitu loh. Oke. Ya, ini contoh dari tampilan Think on Demand pada Thinkorswim. Ini tampilan Think Back-nya. Ini adalah tampilan dari harga option pada Apple, ya. Kita bisa kembali ke Apple zaman 2 tahun lalu, ya, strike berapa, tanggal berapa, nanti harga optionnya tuh muncul, harga yang dulu-dulunya. Ya, itulah keunggulan dari fitur ini, ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian gini. Tadi saya sudah nyebutkan di bagian awal, ya, bahwa
running price untuk option ini adalah sumbernya sama, ya. Nah, sumbernya biasanya untuk future option yang saya tahu itu dari CME, dari Chicago Mercantile Exchange. Nah, kalau untuk equity option sumbernya dari CBOE, ya, dari Chicago Board Option Exchange. Nah, apa yang saya ingin perlihatkan di sini adalah, jadi contoh ya, sebagai trader future misalnya, oke, atau future option misalnya, saya bisa download data yang lama, baik harga future-nya atau harga option-nya, bulan apa, tahun berapa, ya. Nah, apa yang mau di download tergantung Anda oil atau currency misalnya, atau saham, ya, atau komoditi yang lain. Nah, dalam hal ini contohnya adalah misalnya NYMEX oil, ya. Jadi oil NYMEX. Nah, apa yang ingin di download? Apakah harga future-nya ataukah harga option-nya? So, saya bisa ngecek dulunya harga berapa. Nah, Anda yang bermain option binary ini, oke, katanya Anda banyak yang kalah nih, banyak yang loss, banyak yang mengalami kerugian. Oke, coba Anda ruginya hari apa, jam berapa, bandingkan dengan historicalnya. Maksudnya bandingkan apa? Bandingkan running price-nya ketika Anda loss itu benar tidak. Kalau running price-nya itu ngaco, artinya running price itu adalah rekayasa dari brokernya, Anda tuntut itu brokernya. Ini nggak benar, berarti gue dibikin kalah dengan sengaja karena dimanipulasi datanya. Nah, contoh misalnya saya buy call di Apple, ya, pada menit sekian itu harga Apple naik kenceng, harusnya kalau saya untung, kenapa saya rugi? Ya, kan Apple-nya naik kenceng, option call-nya mengalami keuntungan dong, atau profit, betul ya. Tapi waktu itu ternyata rugi. Wah, kalau gitu ini berarti harga Apple-nya akal-akalan, sengaja diturunkan oleh si brokernya, dibuat rekayasa. Nah, cara membuktikannya gimana? Membuktikannya download data historicalnya. Nah, itu loh. Pak, brokernya nggak punya nih data historicalnya. Oh, ada. Anda bisa cari data historical di websitenya CBOE. Nah, memang, ya sorry. Ini kan kita serius ya, bukannya main-main. Ini ada yang berbayar, bukannya gratis. Ya, jadi di CME ini ada historical yang mau sampai tahun 2005 pun ada, cuma nggak gratis, coy. Ya, Anda download bulan apa, ya, mau yang option ataupun yang future-nya, nanti ada biayanya tuh. Ya, dan ada cara bacanya. Ya, ada cara bagaimana memakai data-data ini kan. Gitu loh. Jadi kalau mau menjadi trader yang benar, ya ini itu harus dilalui, tidak mudah gitu loh. Tidak ada Anda trader itu mudah. Ya, kalau mudah nanti semua orang jadi kaya gitu. Ya, nyatanya kan tidak ada trader yang mudah. Yang ada trading itu sederhana, iya, tapi mudah belum tentu. Oke, nah saya tunjukkan lagi. Misalnya ini. Nah, ini adalah historical option data download. Nah, ini apa bursanya? Bursanya CBOE. Dalam CBOE ini kita bisa mendownload data historical harga, misalnya saham Microsoft, harga saham Amazon, harga saham Google, atau harga saham Alibaba yang sudah lewat. Nah, kalau misalnya ada orang yang trading, oh saya trading nih option binary ya pada Alibaba. Loh, kok tanggal sekian-sekian mengapa Anda rugi? Padahal waktu itu harga Alibabanya naik kenceng. Ya, bandingkan dengan harga historicalnya menit sekian, ya, tanggal sekian, menit sekian, apa betul harga Alibabanya turun? Kalau ternyata di historical price-nya di bursa yang resmi, yang legal, harga saham Alibabanya naik kenceng dan call option Anda waktu itu mengalami kerugian, berarti harganya dimanipulasi. Oke, nah jangan mau. Nah, apakah hal-hal seperti ini, saya ulangi, apakah hal-hal yang saya tadi ceritakan seperti ini sudah diberikan oleh instruktur Anda, oleh pembimbing Anda, oleh pengajar Anda? Kalau hal-hal seperti ini belum diajarkan, belum diberikan, Anda belum dibekali, ya mungkin satu, ya, pembimbingnya atau pengajarnya kurang paham, kurang berpengetahuan, berarti Anda dapat guru yang salah. Ya. Yang kedua adalah mungkin mereka tahu,
Tapi kemudian Anda tidak dikasih tahu, sengaja diumpetin, berarti pembimbingnya, gurunya ini bajingan tengik, ini orang nakal. Nah itu ya, oke. Anda melihat video ini gratis, ya karena saya tidak mau Anda mengalami hal-hal buruk, atau paling tidak mengalami hal yang lebih buruk daripada hari ini. Ya, nah saya sudah mengutarakan tentang bahayanya trading option binary sejak tahun 2019. Ini buktinya. Ya, di YouTube ini sudah ada dari tahun 2019. Oke. Nah, kemudian mengenai option lagi, ya ini perbedaan yang ke-10 barangkali, bahwa di option konvensional ini macam-macam strateginya. Saya klik ya di sini. Oke. Jadi ini adalah tampilan option konvensional. Di option konvensional ini macam-macam strateginya. Nah, yuk kita lihat. Ini dia. Ya. Ada macam-macam strategi option konvensional. Ya, di sini ada condor put ditambah butterfly. Ya, lagi. Ini ada condor put. Gambarnya seperti ini. Ini ada cover stock. Ya, oke. Buy stock, sell call. Kemudian di sini ada diagonal put. Ini time spread dengan beda strike. Namanya diagonal put. Kemudian ada lagi dia double calendar, ini gunung 2. Oke, seperti ini gambarnya. Ini ada lagi iron butterfly. Ya, menggunakan kombinasi call dan put. Kemudian ada lagi iron condor, ini saya suka dengan strategi ini mengharapkan underlyingnya sideway ya. Oke. Ini kombinasi, ada tanduk, ada ekor tikus ya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah contoh-contoh dari aneka trading option. Ya, nah, tidak semua harus dipelajari. Cocok yang mana, itu yang dipakai. Itu yang dilanjutkan, didalami. Nah, gambar-gambar seperti ini atau strategi-strategi seperti ini ada nggak di option binary? Kalau nggak ada, berarti itu option apa itu? Itu kan jadi aneh. Itu option apa ya? Option abal-abal ya. Jadi aneh gitu loh, aneh sekali. Ya, oke. Nah, penutup. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama adalah trading belum tentu cocok untuk semua orang. Kedua, please jangan trading option binary, jangan trading option dengan robot, jangan trading forex dengan robot MLM ya, yang akhirnya brokernya banyak yang tidak bisa tarik dana, dananya tidak kembali, bahkan scam ya, oke. Tiba-tiba margin call ya, dananya hilang semua, bahkan akunnya ada yang minus gitu ya. Oke. Nah, kemudian Anda berpengetahuanlah lebih dulu sebelum melakukan investasi atau trading apapun. Kemudian selalu menggunakan broker yang terregulasi resmi dan bonafide. Ya, tergantung negaranya. Ya, Anda bebas pilih broker apa saja, tanyakan ke pemerintah di negara tersebut, tanyakan ke pemerintah di negara yang Anda pilih, ya, misalnya Indonesia, Anda tanya ke Bapepti. Nah, kemudian jika Anda merasa tertipu, ya, ada orang merasa tertipu, ya, dibohongi, kejar upline-nya, kejar leadernya, laporkan ke polisi, kejar, jangan ngasih ampun, ya toh. Karena kalau memang tujuannya adalah nipu, ya, dan Anda pasti tidak mau ditipu, tidak pernah ada orang yang mau ditipu, betul nggak? Kejar, ya. Nah, kalau Anda ketemu guru yang bilang ngasih peringatan bahwa trading itu bahaya, hati-hati, ini loh potensi loss, ini potensi ruginya, ya. Jadi gurunya tuh memberitahu lebih dulu mengenai bahwa investasi itu selalu ada resikonya, ada rambu-rambunya. Ini kalau mau belajar begini, ini kelebihan, ini kekurangannya. Nah, Anda belajarlah dari orang yang seperti itu. Ya, jangan belajar dari orang yang hanya mau memeras, ya, mengambil untung dari kerugian anak buahnya, dari kerugian member di bawahnya, dari kerugian downline-nya. Ya, trading itu nggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada trading yang mudah. Sederhana iya, tapi tidak mudah. Jadi kalau misalnya upline Anda, mentor Anda kaya,
dari kerugian yang Anda alami, ya itu kan kurang ajar. Nah, kejar orang itu, laporkan ke polisi. Oke, demikian video ini. Bila mana ada yang kurang, saya Tatang Surya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.